Selamat pagi, selamat bersekutu kembali di dalam kasih Tuhan. Kita akan awali ibadah doa pagi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Roh Kudus kau hadir di sini. Di sini dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh Tuhan, buka hati menyembahmu Yesus. Janganlah kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang pada pagi hari ini kepada-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua yang terjadi di dalam kehidupan kami. Meskipun seringkali kami merasa seluruh keberadaan kehidupan kami kepada Tuhan. Karena kami yakin, kami tahu bahwa Engkaulah sandaran yang tepat untuk segala keletihan, kelelahan, kelesuan kami ya Bapa. Dan biarlah Engkau memulihkan setiap keadaan kami pada pagi hari ini. Sehingga kami diberikan semangat yang baru, diberikan kekuatan yang baru, diberikan gairah yang baru di dalam menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Tuhan, pimpinlah kami, jagailah kami dengan kasih dan setia Tuhan. Peliharalah akan kehidupan kami, sehingga kami dapat merasakan akan kasih dan penyertaan-Mu ya Bapa. Kami merindukan bahwa Engkau selalu memimpin kami kepada rumput yang hijau, kepada air yang tenang, dan biarlah Kau memuaskan jiwa kami yang haus, yang lapar, yang gersang dengan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ampuni akan setiap dosa, kesalahan dan kelemahan kami. Kami menyadari betapa lemahnya kami, betapa keterbatasan kehidupan kami. Dan kami pada pagi hari ini Tuhan mau menyerahkan setiap keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan memakai setiap kehidupan kami dengan maksud dan tujuan Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, sekali lagi sucikan dan kuduskan kami. Pada saat pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Biarlah melalui perkataan-perkataan-Mu di dalam Alkitab kami dapat menemukan mutiara-mutiara iman, perkataan-perkataan rohani yang membangun, yang membentuk tubuh jiwa kami menjadi seperti apa yang Kau mau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Sabdalah, berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini sudah sampai kepada Kejadian pasal yang ke-10, ayatnya ayat yang ke-1 sampai dengan 32. Kita akan membaca satu orang 5 ayat mulai dari kayaknya berdoa. Itu membaca pasal 10 ayat 1 sampai 5. Daftar bangsa keturunan Zam Amtanyefan. Ini
Inilah keturunan Sam, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak laki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenaz, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dodanim. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri, menurut kaum dan bangsa mereka. Keturunan Ham ialah Kaus, Misraim, Hud, dan Kanaan. Keturunan Ham ialah Keturunan Kus ialah Sibah, Hawilah, Sabta, Raimah, dan Sabteka. Anak-anak Raimah ialah Syeba dan Dedan. Kus memperanakkan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akkad, semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehoboth-ir, Kalah, dan Rasen di antara Niniwe dan Kalah. Itulah kota besar itu. Misraim memperanakan orang Ludim, orang Ananim, orang Lehabim, orang Naptuhim, orang Patrusim, orang Kasluhim, dan orang Kaltorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Kanaan memperanakan Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori, dan orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Samari, dan orang Hamati. Kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sidon, Gomora, Adma, dan Jeboim sampai ke Lasa. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber, serta abang Yafet. Keturunan Sem ialah Elam, Asur, Arpaksad, Lud, dan Aram. Keturunan Aram ialah Us, Hul, Keter, dan Mas. Arpaksad memperanakkan Selah, dan Selah memperanakkan Eber. Bagi Eber lahir dua anak laki-laki, nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakkan Almodad,
Selef Hasar Mawet dan Zera, Haduram, Uzal dan Dikla, Obal, Abimael dan Sheba, Ofir, Hawilah dan Yobab. Itulah semuanya keturunan Yoktan. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefat, yaitu pegunungan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari mereka itulah berpecah bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Terima kasih untuk pembacaan firman yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Bagaimana di dalam kitab Kejadian ada silsilah, ada daftar keturunan bangsa-bangsa dari anak-anak Nuh. Jadi ketika Nuh keluar dari Bahtera dan Allah telah membinasakan seluruh makhluk hidup dari keturunan Adam, Tuhan binasakan semua terkecuali Nuh. Jadi dari keturunan Adam, Kain, Habel, itu semuanya Tuhan musnahkan melalui air bah. Tetapi Tuhan hanya menyisakan Nuh, istrinya, ketiga anaknya, dan ketiga mantunya. Nah, setelah air bah terlalui, ya, jadi air bah sudah selesai. Kemudian bagaimana Alkitab ini mencatat generasi kedua, yaitu generasi dari keturunan Nuh. Jadi dari keturunan Adam sampai keturunan Nuh. Jadi Nuh itu bukan juga terputus, tetapi memang ada masih ada keturunan dari Adam. Ya. Jadi bagaimana Tuhan menciptakan hanya dari satu orang saja, kemudian jadi beribu-ribu. Kemudian Tuhan musnahkan, disisakan Nuh, dan kemudian dari Nuh ini, ya, dari tiga anak Nuh, Sem, Ham, dan Yafet, ini melahirkan semua keturunan-keturunan. Jadi sangat penting ya di sini mengetahui silsilah. Kadang-kadang di keluarga saya pun yang dinamakan saudara itu sampai 7 keturunan. Tapi baru keturunan yang pertama dan yang kedua itu pun sudah bingung ya. Jadi saya punya orang tua, ibu bapak, kemudian punya saudara, semuanya 7 bersaudara. Dari ke-7 bersaudara ini, kakak saya yang pertama memiliki 3 anak, ya. Nah ini anak-anaknya juga sudah menikah, punya anak lagi, ya. Nanti anak-anaknya juga menikah lagi. Jadi saya melihat bahwa semakin lama itu semakin banyak, dan saudara dekat, saudara kandung, saudara sedaging itu ketika memiliki keturunan banyak seperti agak-agak jauh gitu ya. Itu baru keturunan ke-1, ke-2, ke-3, apalagi ke-4, ke-5, ke-6. Ya mungkin kita sih masih bisa tahu dari saudara-saudara kita kalau memperkenalkan gitu ya. Tapi kalau tidak diperkenalkan, mungkin kita ketemu di jalan pun sudah rasanya sudah tidak kenal apakah itu saudara atau bukan. Karena dengan berjalannya waktu itu perubahan itu semakin
nyata gitu ya. Seperti ketika saya bertemu dengan paman saya, dulu nggak seperti itu, tapi sekarang kok seperti ini gitu. Dan kalau seumpama ketemu di jalan, kalau tidak ada yang memperkenalkan ya tidak tahu. Jadi bagaimana keturunan-keturunan itu dicatat di dalam Alkitab sangatlah penting. Maka ada beberapa suku kebudayaan yang menambahkan marga di belakangnya, yang menambahkan nama orang tuanya supaya tidak terputus gitu ya. Dan ini memang sangat baik. Dan di sini bagaimana dari keluarga Nuh kemudian memiliki banyak keturunan ya. Kalau kita bacakan secara cepat di sini sangat menarik ya. Silsilah Alkitab catat itu bukan berarti tidak ada gunanya, tapi ini sangat penting. Dikatakan daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu, lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ya, ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Masek, dan Tiras. Nah, ini keturunan Gomer juga ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dudanim. Dan dari mereka inilah terpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya, dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsanya, bangsa mereka. Jadi dari keturunan Yafet juga sudah terdiri atau sudah bisa mendirikan satu bangsa ya. Jadi keturunan Yafet itu punya bahasa sendiri, punya wilayah sendiri, punya kebudayaan sendiri. Itu baru dari satu anak Nuh yang bernama Yafet. Kemudian dari keturunan Ham. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan ya. Nah, dan keturunan Yafet yang dari Kus itu melahirkan lagi keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Rem, Raema, dan Sabteka. Anak-anak Raema ialah Seba dan Dedan. Kus memperanakan Nimrod, dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Nimrod itu orang yang berkuasa di bumi. Nanti ada hubungannya dengan Menara Babel ya. Ada nama Nimrod sana. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akkad. Semuanya di tanah Siniar. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe. Rehoboth-ir kalah, dan Rasel di antara Niniwe dan kalah, itulah kota besar itu. Misraim memperanakan orang Ludim, orang Ananim, orang Lehabim, orang Naptuhim. Orang Patrusim, orang Pusluhim, dan orang Kaptorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Jadi ada orang Filistin, ada orang
dari Menara Babel gitu ya. Kanaan memperanakan Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori, dan orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Adma, dan Jebon sampai ke Lasa. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber serta abang Yapet. Keturunan Sem ialah Elam, Asur, Arpas, Sad, Lut, dan Aram. Keturunan Aram ialah Us, Hur, Geter, dan Mas. Arpaskan memperanakan Selah, dan Selah memperanakan Eber. Bagi Eber lahir dua anak laki-laki, namanya yang seorang ialah Pelet, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakan Almodad, Selek, Hazar, Mawet, dan Yerah, Hadoram, Uzal, dan Dikla, Obal, Abimael, dan Seba, Ofir, Hawila, dan Yobab. Itulah semuanya keturunan Yoktan. Daerah kediaman mereka terbentang dari Masa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem menurut kaum mereka, menurut bangsa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa-bangsa, dan dari mereka itulah terpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Jadi sangat luar biasa bagaimana Tuhan itu menciptakan dari satu manusia Adam, kemudian beranak cucu dan bertambah banyak, hampir memenuhi bumi. Kemudian karena kejahatannya, karena dosanya, Tuhan menghukum keturunan Adam yang disisakan hanya Nuh, istri, dan ketiga anaknya, ketiga mantunya. Nah, dari ketiga anaknya, Sem, Ham, dan Yapet itu ternyata punya banyak keturunan. Sem punya keturunan, berapa jumlah keturunannya, sampai menjadi suatu bangsa yang besar, sampai memiliki bahasa sendiri, sampai memiliki wilayah sendiri. Begitu juga keturunan Ham, keturunan Yapet sama. Jadi ya memang kita semua bersaudara kalau kita diurutkan ya, dari keturunan Adam. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Betapa pentingnya silsilah sehingga kita dapat mengetahui asal usul kita diciptakan oleh Tuhan dari mana. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Dari. Ya, di pasal 10 ini sangat menarik mengenai silsilah daripada bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Ya. Kalau kita melihat bisa mengelompokkan di pasal yang ke-10 ini, bangsa-bangsa itu tidak dikelompokkan menurut rumpunnya, ya, tapi terlebih dikelompokkan sesuai dengan hubungan-hubungan sejarahnya, hubungan sejarah di wilayah tempat tinggal mereka. Nah, di sini kalau kita melihat keturunan Yafet ini mendiami Asia Kecil dan pulau-pulau laut di tengah, laut tengah, ya di laut tengah. Nah, sementara keturunan Ham
itu mendiami daerah di bagian selatan Mesir. Nah, demikian juga Mesir, Ethiopia, dan Arabia Kanaan itu dikelompokkan bersama dengan Mesir. Nah, oleh karena Mesir pernah menguasai tanah Kanaan, nah, di antara kedua kelompok tersebut disisipkan keturunan Sem, ya, keturunan Sem, yaitu siapa? Yaitu mereka penduduk Elam, ya. Demikian juga bangsa Asyur, nah, bangsa Aram, dan nenek moyang bangsa Israel. Nah, di sini kalau kita melihat daftar itu berasal dari tradisi para imam, kecuali beberapa bagian yang berasal dari tradisi Yahwista. Nah, kalau kita bisa lihat dalam Kejadian pasal yang ke-10, ya, ayat yang ke-18 sampai 19 dan 21, demikian juga ayat yang ke-24 sampai yang ke-30. Kalau kita bisa baca bersama-sama, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati, kemudian berseraklah kaum orang Kanaan itu, ya, jelas ya. Kemudian di ayat 19, daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Atma, dan Zeboim sampai ke Gaza. Ayat 21 dikatakan, lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber, serta abang Yafet. Lanjut ke ayat 24, Arpakshad memperanakkan Selah, dan Selah memperanakkan Eber. Bagi Eber lahir dua anak laki-laki, nama yang seorang ialah Peleg, sebab dalam zamannya bumi berbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakkan Almodad, Selef Hasar, Mawet, dan Zerah. Hadoram, Uzal, dan Diklah, Obal, Abimael, dan Sheba. Demikian juga Ofir, Hawilah, dan Yobab. Itulah semuanya keturunan Yoktan. Nah, ayat 30 dikatakan, daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Nah, di sini jelas sekali bahwa bagian-bagian itu sedikit banyak merubah daftar yang asli, ya kan? Nah, di situ ada merupakan daftar yang semacam ikhtisar, ya, ikhtisar pengetahuan yang dapat ada pada orang Israel. Mengenai apa? Mengenai dunia pada abad ke-8, ya, atau abad ke-7, ya, sebelum Masehi. Ya. Nah, di sini ia menegakkan bahwa umat manusia adalah satu oleh karena mempunyai moyang yang sama walaupun terbagi atas beberapa kelompok. Di sini jelas bahwa penyebaran umat manusia itu di dalam Kejadian pasal 10 ayat ke-32 itu dikatakan, itulah segala kaum anak-anakmu menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Nah, di sini ayat 32 ini dianggap mengenai pelaksanaan berkat yang tercantum di dalam Kejadian pasal 9 ayat 1. Ya, kita boleh baca di dalam Kejadian pasal 9 ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Nah, di sini jelas bahwa
cerita ini mengenai silsilah ini merupakan pelaksanaan berkat yang tercantum di dalam pasal 9 ayat 1. Nah, sebaliknya cerita mengenai Menara Babel, yang berasal dari tradisi Yahwista di dalam Kejadian pasal 11 nanti bisa dibaca ayat 1-9. Di situ menganggap bahwa penyebaran umat manusia itu sebagai akibat kedurhakaannya, ya. Nah, jadi kedua pendekatan itu memang saling melengkapi, ya, saling melengkapi, sebab dalam sejarah umat manusia berpengaruh baik kekuasaan Allah juga mengenai kejahatan manusia. Di sini memang jelas bahwa di Kejadian pasal 10 ini menjelaskan mengenai penyajian sebuah daftar bangsa, ya, sebuah bangsa. Oleh karena itu kita sebagai umat manusia, mari kita belajar bagaimana pribadi itu terbentuk. Oh, kok bisa begini? Oh, negara itu kok begini? Kita pelajari, ya, runtutannya. Oh, ternyata seperti ini, ya kan? Oh, ternyata ya begitulah. Jadi kita harus belajar mengenai hal ini sehingga kita mampu untuk saling melengkapi, ya. Kita mampu untuk saling menerima. Sebab apa? Jelas bahwa dalam sejarah umat, sejarah kita sebagai manusia itu sangat berpengaruh baik untuk kekuasaan Allah maupun untuk kejahatan kita sebagai umat Allah. Amin. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan yang baru kita dengar. Yang pertama, kita akan menaikkan pokok syafaat, pokok doa. Kita pertama berdoa untuk pergumulan pribadi kita masing-masing, apapun yang menjadi kerinduan, apapun yang menjadi pergumulan, kita serahkan kepada Tuhan. Kita pasti percaya bahwa Tuhan mendengar setiap doa-doa kita. Yang kedua, kita berdoa untuk orang-orang yang terdekat dengan kita. Kita terus-menerus doakan supaya mereka tetap dilindungi, dipelihara, dan diberkati oleh Tuhan. Kita juga berdoa untuk yang ketiga, gereja. Ya, doakan, kita bersyukur kemarin pelayanan Tuhan sudah berjalan dengan baik. Dan kita juga doakan untuk minggu yang akan datang, supaya ibadah boleh Tuhan berkati, boleh Tuhan tolong, dan jemaat boleh bertumbuh imannya melalui firman Tuhan. Ya, jadi kita berdoa untuk gereja supaya mengalami pertumbuhan baik secara kualitas, baik secara kuantitas, dan biarlah gereja boleh menjadi gereja yang memancarkan kasih Tuhan, memancarkan terang Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap. Kita juga berdoa untuk jemaat di tempat ini supaya Tuhan tolong, supaya Tuhan berkati. Kita juga berdoa untuk segala macam kegiatan yang ada di dalamnya. Kita juga berdoa untuk hamba Tuhan, majelis, komisi. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara,
untuk kota Jepara, ya. Kita doakan semuanya, kita bawa di dalam doa semampu apa yang kita bisa doakan, semampu apa yang kita bisa ucapkan, dan semampu apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita untuk doakan. Doa juga untuk Cien yang pada malam tadi di di rumah sakit Mahdi Rahayu, kita doakan. Dan juga yang lain yang sakit ini kita doakan. Sebelum kita berdoa, mari kita akan memuji Tuhan dengan pujian Dia Hanya Sejauh Doa. Bila terasa gelisah di hatimu, bila dalam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Selalu memanggil namanya, berdoa dia akan selalu menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu mempedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Sejauh doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap pergumulan yang dihadapi
jemaat-Mu di tempat ini. Kami menyadari Tuhan bahwa kehidupan yang saat ini dan yang akan dijalani oleh jemaat-Mu bukan bertambah mudah, tapi semakin sulit. Biarlah Tuhan juga menolong dan memberkati jemaat-Mu sehingga jemaat-Mu di tempat ini boleh kuat di dalam menghadapi berbagai macam masalah dan pergumulan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami pada saat ini mau berdoa untuk wilayah Kudus, juga wilayah Mayong, wilayah Sengon dan Progondo. Tuhan berkatilah jemaat-Mu yang ada di sana. Kami teringat untuk Ibu Joni, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Untuk Ibu Arianto, untuk Ibu Wanyo, untuk Ibu Indri dan Pak Handoyo, untuk Bapak Ibu Kasmei, untuk Bapak Ibu Joko, anak-anak dan cucunya, untuk Bahana Mahes, untuk Pak Agus Riko, untuk Ibu Mitro, untuk Ibu Ida, Bapak Adi Sucipto, keluarga Ayu, Bapak Ibu Santoso. Juga kami berdoa Tuhan untuk Mak Tina, untuk Ibu Rusdan, juga untuk Bapak Rangsang, Ibu Wenti, anak-anaknya, untuk Ibu Puji, suami dan anak-anaknya, untuk Bapak Slamet Budiman. Itulah Tuhan jemaat-Mu yang ada Kudus, Pati, Sengon, Progondo, Mayong. Berkatilah mereka Tuhan, supaya mereka tetap bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Semakin hari boleh semakin mencintai Tuhan, semakin hari boleh semakin setia. Mereka boleh diberkati di dalam setiap kesehatan mereka. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan yang baik kepada mereka. Biarlah juga Tuhan memberkati apapun yang mereka butuhkan, apapun yang mereka butuhkan. Setiap pekerjaan yang dilakukan, Tuhan tolong berkati mereka. Setiap studi yang anak-anak jemaat lakukan, Tuhan juga berkati mereka. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada jemaat yang ada di Pati, Kudus, Sengon, Progondo, Mayong. Semua Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang ada di Pulau Darat. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati Pak Budi, istri dan anak-anaknya serta cucunya, Ibu Elizabeth, Bapak Tukiran, Ibu Tukiran dan anak-anaknya, Ibu Agung, Bapak Agung dan anak-anaknya, mantu-mantunya, juga cucu-cucunya. Ibu Eko juga Tuhan menolong dan memberkati. Ibu Erna, Parka,
Pak Doni, Ibu Ika, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Pak Abbas, istrinya dan anaknya, Ibu Maihua, Albert, Pak Ho, istri dan anaknya, Ibu Esther Pitono, juga anaknya, Tuhan berkati. Ibu Chandra, Tuhan juga tolong, Tuhan berkati. Ibu Christine, Bapak Handoko, juga anak-anaknya, Mak Mei, juga Tuhan tolong. Tuhan menolong dan memberkati Ibu Halim juga, Bapak Harno, Ibu Harno, anak-anaknya, juga saudara-saudara yang lainnya. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Idarto, istri dan anak-anaknya, Mas Andri, istri dan anak-anaknya. Juga kami berdoa untuk Ibu Pindiani, Tuhan tolong. Ibu Ani, Bapak Agus, Tuhan juga tolong, Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Warto yang saat ini bertemu orang tuanya yang sakit, Ibu Warto juga, Bapak Parman, juga anak-anaknya. Kami juga serahkan Bapak Kianto dan anak-anaknya. Kami juga menyerahkan Bapak Patriot, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu yang ada di Pulau Darat ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua dengan kasih-Mu, dengan damai-Mu, dengan sejahtera-Mu. Kami juga pada saat ini berdoa untuk orang bundaran ya Bapak. Cien yang pada saat ini sakit, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Lala, kami juga berdoa untuk Pak Sugeng, istri dan anak-anaknya. Kami juga berdoa untuk Ibu Tripena, berdoa untuk Ibu Lani, berdoa untuk Ibu Budi, suami dan anak-anak. Kami juga berdoa untuk Ibu Agung Air Maju. Dan berdoa juga untuk Ibu Sidiarti, suami dan kakaknya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Gondo, Pak Gondo, Ibu Kiono, keluarga Aida, Bapak Ari, Tuhan. Ibu Elce, keluarga Tuhan, cucu dan anaknya. Bapak Parajo, istri dan anak-anaknya. Bapak Yusuf, Ibu Partini, juga keluarganya semua. Ibu Upi, Pak Yitno, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Ibu Sapuan, oh Tuhan Yesus berkati juga Ibu Tati Marpau, Ibu Singgi, Ibu Nopi. Tuhan berkatilah kelompok bundaran. Begitu juga untuk Nelly, Tuhan menolong memberkati Ibu Kim, Ibu Pangarso, suami dan anak-anaknya. Ibu Sipangestu, Bapak Trihandoyo, istri dan anak-anaknya. Bapak Wandi, Ibu Wati, keluarga Mas Kun, keluarga Bapak Susmiati, keluarga Bapak Puji Karyono, keluarga dari Pak Wahono, keluarga dari Bapak Sumani, keluarga daripada Bapak Suradi, Ibu Hasim. Tuhan menolong juga untuk Bapak Yosem keluarga, Ibu Utami keluarga. Tuhan berkatilah jemaat-Mu semuanya dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa untuk wilayah Bukit Tinggi serta gereja. Bapak Sarjono, Ibu Sarjono, Tuhan tolong keluarga Ibu Tuti, keluarga Bapak Johan, keluarga dari Ibu Kustini, keluarga dari Ibu Tarmisi, keluarga dari Pak Patris, keluarga dari Ibu Lasarus, keluarga dari Ibu Sian, keluarga dari Bapak Sabrino, keluarga dari Ibu Marsoto, Bapak Mulyadi, Ibu Karlan, keluarga Bapak Anton,
Ibu Dian, Ibu Yuni, dan kami keluarga di tempat ini. Berkatilah Tuhan kami, supaya umat-Mu di tempat ini semakin mengasihi Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami serahkan Tuhan keluarga besar GKMI Pecangan ke dalam tangan Tuhan. Kami mau supaya Tuhan melawat mereka, menjamah setiap pribadi mereka, sehingga mereka boleh benar-benar dan sungguh-sungguh menjadi orang-orang Kristen yang sejati. Mereka dapat bersungguh-sungguh di dalam mengikuti Tuhan, hidup di dalam pertobatan, mencari Tuhan, merendahkan hati mereka, dan Tuhan menolong di dalam setiap pergumulan yang ada, ya Allah. Tuhan, kami serahkan semuanya jemaat-Mu di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk hamba Tuhan di tempat ini, Bapak Joko dan kami, Bapak. Berkatilah ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati kemampuan untuk kami dapat melayani Tuhan di tempat ini. Begitu juga Bapak Ibu majelis di tempat ini, ketua-ketua komisi Tuhan. Tuhan tolong Tuhan berkatilah ya Bapak. Tuhan Yesus, kami merindukan adanya pergerakan Roh Kudus di tempat ini, adanya kebangunan rohani, dan bagaimana gereja di tempat ini boleh berkembang, bertumbuh, dan Tuhan juga menolong. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhanlah yang akan memberkati gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus berdoa, amin. Saat ini berdoa Tuhan untuk bangsa kami yang terkasih Indonesia. Biarlah bangsa kami dipenuhi dengan kemuliaan-Mu, bangsa kami dipenuhi dengan lawatan Tuhan, sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang sungguh-sungguh menghidupi kehidupan Bhinneka Tunggal Ika, kehidupan NKRI, sehingga baik pemerintahan sampai kepada rakyat ini boleh bersama-sama maju untuk memajukan bangsa kami, bersama-sama menanggulangi hal-hal yang mungkin yang perlu ditanggulangi, dan juga menghadapi segala situasi-situasi yang terselubung. Biarlah Tuhan terus ungkapkan melalui pemerintahan kami, dan biarlah Tuhan yang akan membimbing mereka untuk menuju kehidupan yang rindu berkenan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan buat kami semua yang sudah bersama-sama menikmati persekutuan hari ini. Biarlah dengan pernyataan Tuhan kami boleh tetap bersaat teduh, kami boleh tetap menikmati pimpinan dan pimpinan Tuhan, dan kami menyerahkan hari ini ke depan ke dalam tangan kasih Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, di dalam pengiriman Tuhan. Kami boleh tetap aman karena Engkau Allah yang menaungi kami, Engkau Allah yang melindungi kami, bahkan Engkau Allah yang membela kami. Kami juga menyerahkan buat setiap kegiatan kami pada hari ini, setiap apa yang menjadi pergumulan kami hari ini, setiap apa yang akan kami hadapi hari ini, kami tidak tahu apa yang terjadi, dan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus beracara buat kami semuanya. Dalam kasih Yesus yang berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima
kasih. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita selalu. Amin. Shalom.